kita berguru kepada seseorang tidak ada cinta dan tidak punya adab dan tata krama, kita tidak akan bisa baik biarpun yang mengajari kita adalah wali kutub. Bahkan biarpun yang mengajari Anda adalah Rasulullah, kalau Anda tidak punya mahabbah, Anda tidak punya adab, Anda tidak akan mendapatkan ilmu. Bagi yang belajar, kuncinya sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, mudah sekali rumusnya. Yang pertama adalah tadi guru. Karena di antara kita itu sesaat menjadi guru, sesaat menjadi murid, itu pasti. Anda pulang akan menjadi guru bagi anak-anak Anda di rumah, atau mungkin di madrasah Anda. Saya pun sesaat akan menjadi murid di mana saya dengan guru-guru saya. Seperti itu. Maka di saat kita menjadi murid, kunci sederhana. Yang pertama harus ada mahabbah. Kita tanamkan rasa cinta kepada guru kita. Ini bukan urusan syahwat. Syahwat itu sendiri, cinta sendiri. Jangan digabungkan. Seolah-olah kalau bicara cinta itu langsung babnya syahwat. Karena kita sudah terbiasa bicarakan cinta anak muda yang dibarengi dengan syahwat. Syahwat bisa terjadi tanpa cinta. Na'udzubillah, orang yang mengumbar syahwat, lihat melayani orang-orang dengan zina, dia tidak ada cinta. Syahwat besok lepas. Bahkan berpisah pun tidak pernah ada menangis. Na'udzubillah, bezina, semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah. Tapi makna mahabbah ini kepada orang tua, cinta. Kepada guru, cinta. Lah, cinta ini adalah tidak bisa diungkapkan dengan lisan kita, akan tetapi ada tanda-tanda. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, kalau tadi guru pandangannya benar, tapi sebagai seorang murid kita harus benar cara pandang kita dengan guru. Yang pertama harus ada mahabbah, cinta kepada guru. Dan cinta kepada guru ditandai dengan yang pertama, sering mendoakan mereka. Kalau ada murid mendoakan guru bukan kepentingan guru. Karena guru Anda, kalaupun Anda tidak mendoakan malaikat semuanya dan semua penghuni laut mendoakan dia. Guru Anda, kalaupun Anda tidak mendoakan beliau, maka ketahuilah malaikat semuanya dan penghuni laut mendoakan beliau. Tapi seorang murid mendoakan guru, ini kepentingan seorang murid untuk menurunkan ilmu dan keberkahan. Jadi kalau kita, makanya ada beberapa fatih di dalam kita, ada wirdul fatih, itu kan ada fatihah. Di antara fatihah itu kami ingin sebut guru-guru. Bukan guru-guru kami yang sebut, kami mengajak bagaimana yang punya guru sebut guru kita di kampung kita. Apakah setiap habis sholat atau sisihkan waktu di tengah malam mungkin setengah jam menyebut nama-nama guru-guru kita. Bukan ya Allah berikan kebaikan pada guru saya sendiri, belum cukup sampai di situ. Harus hadir di hati kita nama guru yang telah berjasa kepada kita, yang mengajari kita. Ya Allah berikan kebaikan kepada si fulan itu, ya Allah guru yang itu, ya Allah. Di saat kita mendoakan guru kita, itulah menurunkan ilmu yang penuh berkah dan ilmu yang manfaat. Sambung kepada guru ini ditandai dengan mendoakan. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan solat 2 rakaat kecuali guruku Imam Syafi'i aku doakan 2 rakaat solat, bukan solat 5 waktu saja. Nah di sini kenapa kok ada seorang murid lebih hebat dari gurunya? Bukankah ilmunya dari guru? Sirrul ikhlas, ketulusan seorang murid tadi kepada gurunya. Disabdakan oleh Nabi, rubba muballaghin awla minas sami. Muballah adalah seorang guru, sami murid. Rubba muballahin awla minas sami. Muballah adalah murid, sami guru. Sami mendengar dari Nabi, muballah mendengar dari orang yang mendengar dari Nabi. Rubba muballaghin, alangkah banyaknya seorang murid lebih faham daripada sang guru. Gurunya mah pas-pasan, guru di kampung ikhlas, ngajarnya pun fikih begitu, mabadi, kemudian fikihnya fikih safinah, ngajarnya itu saja. Cuman karena muridnya sangat tulus kepada gurunya, Allah akan berikan ilmu sehingga dia menjadi orang lebih alim daripada sang guru. Nah ini kuncinya di situ. Gurunya punya ilmu 5, murid bisa punya ilmu 10 karena ketulusan hati. Di sinilah yang perlu dihadirkan. Dan kemanfaat ada sifatnya zahir dan batin. Batin yang menjadikan kita khusyuk. Jadi untuk berguru yang pertama harus ada mahabbah dengan guru, yaitu ditandai kita mendoakan, doakan. Guru kita mendoakan guru itu penting. Kepentingan kita, bukan kepentingan sang guru. Jangan salah.
Mungkin itu yang terpenting. Di antaranya, ya. Yang kedua adalah biasalah menyebut kebaikan sang guru. Karena kebaikan itu kalau kita angkat akan didengar oleh orang lain. Kita berguru kepada satu orang, lalu kita menyebut kebaikan guru kita, akan didengar oleh kawan-kawan kita. Kawan kita semakin cinta. Karena kita menjadikan kawan kita cinta kepada guru, Allah akan berikan kepada kita kecintaan, mahabbah kepada guru. Tapi itu sang murid perusak. Kalau sudah menemukan kesalahan sang guru, langsung diekspos, diberitakan. Akhirnya guru itu menjadi dipandang jelek oleh sang murid. Ketahuilah yang rusak murid itu sendiri. Guru kita manusia, tentu akan ada kesalahan. Mana yang tidak punya salah? Tidak ada yang tidak bersalah kecuali baginda Nabi. Semua manusia melakukan kesalahan. Lalu kalau kita dengan guru kita hanya mencari kesalahan kita, wah, ketahuilah kita akan sengsara. Kalau kita mencari guru yang tidak bersalah sampai mati, kita tidak punya guru. Kemarin kita baca bukunya Syekh Hashim Asy'ari, menukil dari salah satu minas salafus saleh. Orang dulu itu, murid dulu itu kalau mau berangkat belajar itu sambil bersedekah. Adabul alim ta'lim. Sambil bersedekah itu niatnya apa? Ya Allah, sambil sedekah. Tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah. Takut akan kurang cintaku kepadanya ya Allah. Doa gitu. Coba baca kemarin di Ramadan kita baca begitu. Sambil sedekah minta ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah. Dan murid kalau mencari kesalahan guru berarti dia telah memangkas kemanfaatan ilmu. Jadi ini waspada dalam hal ini. Kadang diuji oleh prasangka. Maka yang kedua adalah jangan berprasangka. Sebutlah kebaikan guru dan jangan sebut kejelekannya. Kalau kita mengetahui kejelekannya, tanda cinta kita, ya Allah ampuni dia. Dan kejelekan itu macam-macam. Ada kejelekan pribadi sebagai manusia, tapi ada kejelekan yang disebarkan. Itu bukan guru lagi. Ngajari maksiat, guru ngajari maksiat. Yuk nonton film kotor bareng-bareng, wah bukan guru tuh. Mungkin seorang guru melakukan maksiat yang sifatnya sendiri. Manusia, dia bisa bersalah. Tapi mungkin di malam hari dia menangis, tapi kita sebagai seorang murid lihat, memohonkan ampun, ya Allah ampuni guruku. Mungkin dia bermaksiat tapi dia telah mengajariku kebaikan, ya Allah. Lah ini. Jadi mahabbah itu ditandai, cinta kepada guru ditandai dengan mendoakan. Yang kedua menyebut kebaikannya, jangan biasa menyebut kejelekannya. Makanya kami itu sedih di akhir-akhir ini dengan munculnya media sosial yang namanya YouTube. Menfitnah ulama-ulama, lihat. Menjelek-jelekan ulama, kadang itu fitnah, tidak pernah terjadi. Ada seorang ulama dikatakan karena urusan dengan perempuan, urusan ini, itu fitnah. Akhirnya banyak orang yang menjadi benci kepada ulama, terpangkaslah ilmu tersebut. Maka jangan suka melihat yang begitu-begitu. Kalau ada video-video berkomentar tentang ustaz atau ulama, tutup saja sudah. Menjelek-jelekan ulama, naudzubillah. Menjelekkan para habaib waktu itu, menjelekkan ulama, wah ini sudah merusak hati kita. Makanya pengen kita tidak usah ngelihat YouTube aja deh, ngaji aja langsung begini pakai YouTube-YouTubean ya. Nah, kalau kita melalui media sosial pun harus ada aturannya. Kita harus tahu siapa guru yang akan kita dengar. Baik, mahabbah ditandai dengan kita sering mendoakan. Yang kedua menyebut kebaikan dan yang jangan menyebut kejelekannya. Yang ketiga awas, jangan biasa prasangka buruk dengan guru. Penjabarannya panjang. Masalah prasangka itu adalah kalau orang berprasangka buruk, kalau itu karena kebiasaan, bukan saja guru. Kalau sama suami istri yang prasangka buruk, nanti sama guru juga sama. Prasangka buruk ini babnya beda, insya Allah nanti kita hadirkan masalah bab su'udzon. Bagaimana kita membahas prasangka buruk. Prasangka buruk itu bertahap dari kawan prasangka buruk. Kadang-kadang lihat, gara-gara telepon tidak diangkat saja, wah gini kurang ajar bener, telepon tidak diangkat. Oh memang dia tidak dengar, cuman dasar hatinya busuk dia. Kamu tahu ya, kamu silent ya sengaja, kamu melihat gak telepon dengan tidak mau nerima telepon saya. Orang kok prasangka buruk? Namanya orang nggak mengangkat telepon, memang orang hidupnya harus pakai telepon begini terus. Ini gara-gara WA-nya sudah klik apa? List hijau ya. Dibaca nggak dibalas, kurang ajar, sombong banget loh. Orang bisa baca belum sempat membalas, mungkin anaknya nangis.
Tapi dasar hati busuk, sudah prasangka buruk. Sombong banget ini, sudah dibaca tapi nggak dijawab. Ayo, pernah enggak? Apa ini? Itu ada, itu berkembang, prasangka buruk itu berkembang kepada kawan, suami, orang tua, guru, nabi, Allah, murtad. Nah, setelah itu lihat kemurtadan gara-gara situ. Ada seorang menghafal Quran gara-gara membaca firman Allah tentang yang bercerita tentang Sayyidina Z. Kisah pernikahan dengan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab pernah dinikahi Z. Z itu adalah pernah diangkat oleh Rasul sebagai anak, lalu dibatalkan adopsi. Setelah itu apa? Dia berprasangka, kok Nabi nikahi bekas anaknya? Nabi curang dong. Gara-gara ngomong begitu, tak lama kemudian dia murtad karena dia prasangka buruk dengan Rasulullah. Hati-hati. Yang kedua, kalau kita punya guru, yang pertama mahabbah, yang harus ada adab, tata krama. Adab, tata krama. Bagaimana adab dengan guru? Adab tidak harus, bukan sujud, sujud bukan adab. Kalau sujud kepada guru kurang ajar kepada Allah. Adab itu dari hati, mendengar omongannya. Ya sopan santun lah yang wajar, sopan santun yang wajar. Tapi itu dibarengi dengan mahabbah. Dan ketahuilah, kalau kita berguru kepada seseorang tidak ada cinta dan tidak punya adab dan tata krama, kita tidak akan bisa baik biarpun yang mengajari kita adalah wali kutub. Bahkan biarpun yang mengajari Anda adalah Rasulullah, kalau Anda tidak punya mahabbah, Anda tidak punya adab, Anda tidak